Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufina Prilia. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin melakukan tugas karakter building, yaitu tugasnya adalah tugas wawancara, mewawancarai tokoh yang kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tokoh yang saya teladani dalam kehidupan sehari-hari yaitu mama saya sendiri. Jadi di sini saya akan mewawancarai mama saya dan bertanya bagaimana caranya membentuk karakter unggul dan dalam diri kita begitu. Bagaimana caranya menanamkan karakter unggul gitu dalam diri kita gitu. Oke, saya akan bertanya nih kepada mama saya. Ya, jadi gimana ya Maya caranya untuk menanamkan karakter unggul tersebut dalam diri kita sendiri gitu ya Maya? Gimana ya Maya? Bisa mama jelaskan? Ya, jadi untuk membentuk karakter unggul di dalam diri kita harus mempunyai 7 sifat baik. Pertama, kita harus ikhlas. Kedua, sabar. Ketiga, bersyukur. Keempat, bertanggung jawab. Kelima, berkorban. 6, perbaiki diri atau koreksi diri. 7, bersungguh-sungguh atau tawakal. Oh, begitu ya Maya. Iya. Oke, bisakah Mama jelaskan satu persatu gitu, contohnya apa aja sih dari 7 sifat baik itu tadi, apa saja begitu? Misalnya contoh contoh ikhlas itu apa, contoh sabar itu apa, contoh bersyukur itu gimana, dan bagaimana sih cara penanaman sifat-sifat baik itu dalam diri kita itu bagaimana iya tolong mama jelaskan satu persatu ya Maya. Ya, baiklah saya jelaskan satu persatu. Ikhlas itu contohnya, kalau kita sedang melihat saudara kita lagi kesusahan, kita harus bantu. Dan seumpama ada anak yatim yang sudah kelaparan dari pagi belum makan, kita harus bantu dia. Kalau kita punya nasi, baiklah kita berikan dia sepiring nasi dan lauk sayurnya biar dia bisa makan dan dia tidak kelaparan lagi. Dan kita berikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Dan contoh lain seperti ada tetangga atau saudara kita yang mau melakukan acara atau hajatan untuk pernikahan anaknya atau ulang tahun anaknya, dia membutuhkan pertolongan kita, ya kita harus tolong, baik berupa tenaga atau berupa uang, harus kita tolong. Umpama menyelesaikan pekerjaannya, kita harus tolong. Atau dia kekurangan dana sedikit, kalau kita punya dana kita harus bantu demi kelancaran acara hajatannya atau acara ulang tahun anaknya. Semua itu kita harus belikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Oh begitu ya Ma. Terus
Bagaimana kalau contoh ikhlas itu juga adalah dengan ikhlas menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga bisa ya, Mai, contoh ikhlas ya. Iya, Ikhlas menerima ketetapan dari Allah gitu ya, Mai. iya, itu benar sekali. Kita harus ikhlas dalam menerima. Umpamanya kita sedang ditimpa musibah, itu adalah takdir dari Allah. Kita harus terima dengan ikhlas dan sabar, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalani takdir Allah. Untung baik dan buruk itu adalah semuanya datang dari Allah. Kita harus ikhlas menerimanya dan sabar menerimanya. Umpama kita sedang ditimpa musibah, umpamanya ada keluarga kita yang sedang sakit, itu kita harus sabar menerimanya dan harus ikhlas menerimanya. Oke, baik. Jadi sifat baik yang selanjutnya apa ya, Maya? Sifat baiknya selanjutnya adalah kita harus bersyukur. Dalam kehidupan sehari-hari kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, itu semuanya kita harus syukuri. Kita diberikan kesehatan, kita bisa menjalankan sholat 5 waktu, bisa menjalankan semua kebaikan, itu kita harus bersyukur. Dan umpama kalau kita seperti di kampung, habis panen padi, habis panen kopi, dapat hasil yang melimpah ruah, itu kita harus bersyukur, karena itu semuanya adalah rezeki yang datangnya dari Allah. Jadi kita harus bersyukur. Dan juga seperti anak-anak bisa bersekolah, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, bisa bersekolah, bisa berkuliah, itu juga adalah kita harus syukuri, karena semuanya adalah datangnya dari Allah. Oh, jadi begitu ya, Maya. Jadi Ya, karena kita harus bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki berupa bisa bersekolah gitu, berupa seperti rezeki ya makanan, karena kan masih banyak ya di luar sana yang ingin sekolah tapi belum bisa bersekolah begitu, belum. iya, Atau mungkin ada juga orang yang bagaimana kayak orang-orang yang dirawat di rumah sakit begitu. Makanya kita selagi kita badan tubuh kita sehat, kita harus kita mensyukuri harus ya, Maya. bersyukur. Iya, oke, baik. Jadi sifat yang selanjutnya lagi apa lagi ya, Maya? Sifat yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita harus memiliki sifat tanggung jawab. Umpama di dalam rumah tangga kita harus membereskan rumah tangga. Umpamanya harus membersihkan rumah, harus memasak ya, harus menyapu, semua itu kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan selesaikan dengan tanggung jawab. Umpama seperti anak-anak yang sekolah, yang kuliah, itu harus belajar biar pintar. Umpama punya tugas PR, itu harus dikerjakan, diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Oh, jadi
maupun itu anak sekolah atau ibu rumah tangga itu harus menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab ya, Iya, Ma ya. betul. Oke, baik. Jadi yang selanjutnya lagi tadi sifat apa lagi, Ma? Selanjutnya tadi sifat berkorban. Rela berkorban ya, Ma Rela ya. berkorban. Umpamanya ada teman kita yang lagi sakit, Mm. kita harus menolongnya, harus menjenguknya. Oh, jadi Iya, peduli ya, ya, harus peduli peduli terhadap sesama. terhadap sesama, terhadap teman. Umpama ada teman kita, saudara kita yang lagi sakit atau dia lagi Dalam dalam kesulitan, kita harus bantu. Seandainya kita punya uang sedikit, kita harus korbankan uang kita untuk bantu dia, demi kalau dia lagi sakit untuk berobat biar bisa cepat sembuh begitu. Kalau misalnya menghargai pendapat orang lain itu juga sifat rela berkorban bukan, Ma? Iya, kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh egois seolah-olah kita benar sendiri, itu tidak boleh. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain, pendapat sesama teman, pendapat orang tua, pendapat guru, pendapat dosen-dosen, apalagi juga sesama teman, kita harus dengarkan. Oh, oke. Yang selanjutnya apa, Ma? Yang selanjutnya perbaiki diri. Kita harus bisa mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar kepribadian kita sehari-hari? Apa belum? Seandainya kita merasa tidak benar, kita harus perbaiki diri kita. Apakah akhlak kita sudah benar terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap dosen, terhadap sesama teman? Apakah kita sudah mempunyai akhlak yang baik? Apa belum? Itu kita harus koreksi diri. Seandainya akhlak budi pekerti kita belum baik, kita harus perbaiki, kita harus rubah di mana letak kesalahan kita, di mana letak kekurangan kita, semuanya kita harus perbaiki. Kita perbaiki diri kita sendiri biar kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Iya. Iya, jadi kita harus perbaiki diri, baik di rumah maupun di kampus atau di tengah-tengah masyarakat. Kita harus koreksi diri, harus perbaiki diri, tidak boleh egois. Iya, betul. Iya, kita harus perbaiki kiri. Apakah akhlak kita, budi pekerti kita sudah baik? Iya, misalnya syukur kalau sudah baik, kalau belum harus diperbaiki lagi. Iya, misalnya aja kita adalah orang yang malas sholat gitu, kita bisa memperbaiki harus diri perbaiki dengan diri dengan rajin sholat. Apalagi sholat itu adalah tiang agama, harus dikerjakan dan tepat waktu, tidak boleh malas, harus kita wajib kita kerjakan karena sholat itu adalah tiang agama. Tidak boleh bermalas-malas, karena bermalas-malas itu adalah tidak baik. Iya. Jadi kita apalagi untuk menjalankan sholat 5 waktu itu harus kita paksakan diri kita, harus jalankan sholat itu sebagai kewajiban kita karena sholat itu adalah tiang agama. Iya. Oke, baik. Yang selanjutnya apa, Ma? Yang selanjutnya harus bersungguh-sungguh atau bertawakal. Bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan sesuatu yang ya. Ya,
Misalnya dalam sekolah kita harus Iya, bersungguh-sungguh dalam dalam. sekolah, kuliah, kita harus bersungguh-sungguh atau bertawakal. Harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan hasil yang baik. Seperti kalau sedang kuliah, harus jalani kuliah itu dengan baik, dengan benar, fokus, dengan bersungguh-sungguh Hmm, supaya mendapat nilai yang baik dan IPK yang tinggi. iya, bersungguh-sungguh dalam eh, menggapai cita-cita. Bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Iya, oke. Oke, terima kasih Mama sudah bersedia untuk eh, menjawab pertanyaan. Terima kasih. Eh, oke. Ya, Sekian sekian dari saya. Eh, Mohon maaf bila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.